Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada pembelajaran PPKN. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Mudah-mudahan di hari ini kita diberi kelancaran dalam pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sila yang kedua. Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila yang kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi. Karena itu kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksudkan dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada lambang dari sila Pancasila yang kedua. Lambang dari sila Pancasila yang kedua adalah rantai emas. Ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki derajat yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan yang lain. Lambang rantai emas ini merupakan perwujudan ikatan yang erat dari masyarakat Indonesia, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki maupun perempuan terikat erat di dalam satu kesatuan Indonesia. Anak-anak, berikut merupakan contoh dari perilaku sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila sila yang kedua, yaitu suka membantu terhadap sesama. Contohnya, membantu terhadap korban banjir atau bencana-bencana alam lainnya, atau membantu terhadap teman yang memang sedang membutuhkan. Kemudian menghormati hak orang lain. Contohnya, setiap orang pasti memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Kita juga punya hak untuk menyalakan musik. Namun, kita harus memikirkan hak orang lain. Orang lain juga butuh ketenangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyalakan musik dengan keras sehingga orang lain merasa terganggu. Berikutnya, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, golongan, dan status sosial. Contohnya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan apapun yang dipandang bukanlah ras, suku, agama, golongan, atau bahkan status sosial kaya dan miskinnya, melainkan kebenaranlah yang dijadikan acuan terhadap penyelesaian masalah itu. Kemudian menunjukkan sikap sopan santun terhadap siapapun. Sikap sopan santun tidak hanya ditujukan kepada orang yang lebih tua saja, tetapi kita harus menunjukkan sikap sopan santun kita terhadap semua orang. Contoh berikutnya adalah membela kebenaran. Contohnya, apabila ada temanmu yang dibuli namun tidak bersalah, kalian harus berani membelanya, karena ini termasuk membela kebenaran. Kemudian berikutnya, berani mengakui kesalahan. Kejujuran dalam hal ini adalah mengakui kesalahan akan sangat berpengaruh dalam membangun kehidupan. Oleh karena itu, kejujuran harus dibiasakan sejak kecil. Contohnya, mengaku apabila telah memecahkan piring. Suatu ketika mungkin kalian telah memecahkan piring. Memang mengakui kesalahan itu sulit, tetapi harus dibiasakan. Kalau salah harus mengaku salah. Berikutnya adalah mementingkan kepentingan umum daripada
kepentingan sendiri. Contohnya, rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Kemudian, contoh berikutnya adalah membangun sikap gotong royong. Contohnya, bergotong royong dalam membangun rumah dan bergotong royong dalam mengerjakan sawah. Dan lain-lain, masih banyak contoh gotong royong yang dilakukan di pedesaan. Karena gotong royong ini juga merupakan suatu ciri khas dari bangsa Indonesia. Demikian anak-anak, pembelajaran kali ini tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sila yang kedua. Pada akhir pembelajaran kali ini, kalian mendapatkan tugas mencatat perilaku yang pernah kalian lakukan yang sesuai dengan sila yang kedua. Catatlah di buku tugasmu, kemudian foto dan kirim via WA, minimal 3 saja. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita kali ini. Kita sudahi pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.